Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Hidayat, NPI 55. Dan teman Perkenalkan, nama saya, saya Najwa Beki Armanda, NPI 1461 9045. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Mustafa, NPI 56. kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknik Kompilasi kelas B akan mempresentasikan laporan hasil kerja kompiler dari kelompok kami. Apa itu kompiler? Kompiler adalah sebuah program yang digunakan untuk mengkonversi kode yang ditulis dalam natural language processing agar dapat dipahami oleh komputer. Teknopedia menyebut bahwa proses konversi ini sebagai compilating. Pada proses ini, kompiler mengeksekusi kode yang menunjukkan kapan sinyal tinggi dan rendah biner diperlukan dalam unit logika aritmatika prosesor. Terdapat dua jenis kompiler yang umum digunakan oleh web developer. Yang pertama, cross compiler yang berjalan pada mesin A dan menghasilkan kode untuk mesin lain B. Compiler ini mampu membuat kode untuk platform berbeda selain platform yang dijalankan. Yang kedua ada source-to-source compiler atau disebut juga transcompiler, yaitu compiler yang menerjemahkan kode sumber yang ditulis dalam satu bahasa pemrograman menjadi sumber bahasa pemrograman lain. Meskipun tugas utama compiler adalah mengkonversi kode, ada beberapa tugas lain yang dijalankan. Berikut diantaranya: memecah program sumber menjadi beberapa bagian dan menerapkan struktur tata bahasa padanya, membangun program target yang diinginkan dari representasi perantara dan membuat tabel simbol, mengkompilasi kode sumber dan mendeteksi kesalahan di dalamnya, mengelola ruang penyimpanan semua variabel dan kode, melakukan dukungan untuk kompilasi terpisah, membaca dan menganalisis seluruh program untuk kemudian diterjemahkan ke dalam padanan semantik, menerjemahkan kode sumber ke dalam kode objek sesuai dengan jenis mesin yang lain. Selanjutnya dilanjut dengan teman saya, Mas Khairul. Dua langkah-langkah language processing system. Sebelum memahami kompiler lebih jauh, kami perlu memahami bagaimana proses hardware memahami sebuah bahasa. Hardware dapat memahami sebuah bahasa pemrograman yang disebut sebagai High Level Programming Language, dalam kurung HLL. High Level Programming Language diterapkan pada program yang berisi arahan, define atau include seperti include atau define. HLL cenderung lebih dekat dengan bahasa manusia namun sulit dimengerti oleh mesin, sehingga program dengan bahasa ini perlu melalui serangkaian transformasi agar dapat dengan mudah digunakan mesin. Disinilah peran di language processing system. Berikut gambar peran dari High Language Processing System. Berikut langkah-langkahnya yang dilansir dari Geeks4Geeks. Yang pertama, preprocessor. Pada proses preprocessor, compiler akan menghapus semua kode yang berisi arahan, include dengan menambahkan file bernama file inclusion. Selain itu, kode dengan arahan define akan diganti dengan macro expansion. Proses ini berhubungan dengan pemrosesan makro, argumentasi, eksistensi, bahasa, dan sebagainya. Hasil dari proses compiler ini adalah assembly language. Bahasa ini tidak dalam format biner atau HLL. Bahasa ini merupakan perantara yang mengkombinasikan instruksi mesin dan beberapa data berguna lainnya yang diperlukan untuk langkah selanjutnya. Yang kedua, assembler. Setiap platform memiliki assembler, sayangnya setiap hardware dan operating system memiliki assembler yang berbeda. Assembler menerjemahkan kode dalam assembly language menjadi sebuah bahasa yang dipahami oleh mesin. Hasil dari assembler disebut sebagai file object, merupakan gabungan dari instruksi mesin serta data yang dibutuhkan untuk menyimpan instruksi tersebut dalam memori. Jika interpreter mengubah HLL menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin, berbeda dengan compiler. Interpreter menerjemahkan program satu pernyataan pada satu waktu, sehingga waktu dibutuhkan oleh interpreter jauh lebih lama jika dibandingkan dengan compiler. 4.
relocatable matching code. Relocatable matching code bisa dijalankan kapan saja. Alamat dalam program akan dibentuk sedemikian rupa untuk bekerjasama dengan pergerakan program. 5. Linker membantumu menggabungkan berbagai file objek untuk membuat file yang dapat dieksekusi. Semua file ini mungkin telah dikompilasi dengan assembler terpisah. Tugas utama linker adalah mencari modul yang dipanggil dalam program dan menemukan lokasi memori tempat semua modul disimpan. Ketiga merupakan fase-fase dalam compiler. Berikut gambar fase-fase dalam compiler. Berikut ini adalah 2 fase utama yang dilalui dalam proses compiler. Yang pertama, fase analisis. Pada fase representasi, perantara dibuat dari kode sumber berikut. Lexical analyzer yang membagi program dalam bentuk token, dan syntax analyzer berfungsi mengenali kalimat dalam program menggunakan sintak bahasa. Dan terakhir, semantic analyzer bertugas memeriksa semantik statis dari setiap konstruksi intermediate kode generator, yaitu menghasilkan kode abstrak. Fase sintesis. Ketika memasuki fase sintesis, program target yang setara dibuat dari representasi perantara. Terdapat 2 bagian dalam fase ini. Kode optimizer bertugas mengoptimasi kode abstrak yang dihasilkan intermediate kode generator yang menerjemahkan kode dari intermediate kode generator menjadi instruksi mesin yang spesifik. Berikut adalah source kode program scanner token untuk program kelompok kami. Berikut adalah demonya yang dijelaskan oleh teman saya, Mas Ananda. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Beki Armanda. Di sini saya akan menjelaskan struktur program yang sudah kita buat untuk compiler sederhana. Yaitu pada bagian baris 19 sampai 22, ini berfungsi untuk menginputkan nilai ke variabel input. Dan untuk line 24 sampai 29, fungsinya hampir sama dengan line sebelumnya, yaitu sama-sama memasukkan isi dari program yang akan dikompil. Lalu pada baris ke-30 sampai pada baris ke-35, ini merupakan sebuah script atau fungsi untuk menampilkan isi dari program yang dimasukkan sebelumnya. Lalu pada bagian baris ke-36 sampai 39, ini merupakan sebuah program untuk mengeksekusi nilai inputan yang diberikan oleh user. Lalu pada baris ke-41 berfungsi untuk mengecek apakah nilai itu ada isinya atau tidak. Jika ada, program akan dialihkan pada line ke-43 yang isinya ada sebuah nilai. Jika nilai sama dengan string, maka nilai akan tersimpan akan dikeluarkan di output pada baris ke-51. Lalu pada baris ke-43 sampai 109, ini merupakan sebuah nilai yang diberikan sesuai dengan inputan atau sesuai dengan analisa yang user masukkan. Yaitu ada nilai string, integer, double big boolean, atau tipe data lainnya. Ada operator dan ada nomor.
Lalu pada line ke 111 ini fungsinya untuk mengeluarkan nilai yang sudah diproses tadi, yang sudah dikelola atau yang sudah di-compile. Lalu pada line 114 ini terdapat sebuah nilai jika isi nilai tidak sesuai dengan yang ada di program yang ini, yang baris 45 sampai 109. Lalu pada baris 118 ini terdapat sebuah program dengan nama sistem outprint, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan output yang sudah diproses dan jumlah token yang ada di dalam inputan user tadi. Mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba merun aplikasi demo program compiler kita. Pertama kita akan membuat run. Nah, pada output pertama kita harus menginputkan jumlah baris dulu yang mau di scan token. Berikut hasil dari output yang kita inputkan tadi. Mungkin Mas Nanda bisa menjelaskan apa itu hasil output ini? Baik, seperti yang kita lihat, itu kan tadi Mas Fajar menginputkan sebuah baris dengan jumlah 4, lalu dengan program integer A, float B, 1+3, dan untak. Itu merupakan sebuah isi sesuai dengan jumlah baris yang dimasukkan. Jika jumlah baris tidak sesuai atau melebihi dari jumlah baris, maka program tidak akan berjalan atau yang terbaca hanya sesuai baris yang diinputkan. Lalu pada isi baris itu merupakan terjemahan dari program yang sudah dimasukkan, yaitu ada integer A, float B, lalu ada operator 1+3, dan nilai yang tidak ada isinya, yaitu untak. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi demo program dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.